Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru satu'labuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ayn. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan pemirsa yang berbahagia. Pertemuan kita kali ini kita akan membaca dan membahas firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-12 dan 13 dari surah Ali Imran. Dua ayat ini intinya membahas tentang upaya orang-orang kafir untuk memenangkan peperangan terhadap orang-orang Islam. Mereka tentu ingin melenyapkan umat Islam dan agama Islam ini karena ketidaksenangan mereka terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menggambarkan dengan tegas di ayat ini dan tentu akan kita dapati pula di beberapa ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, satughlabun, kalian pasti akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Menurut riwayat Ikrimah dan Sa'id bin Jubair
dari Ibni Abbas. Mereka semua menyatakan bahwa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah annal yahuda lamma farihu bima asabal muslimina yauma Uhud. Bahwa orang-orang Yahudi itu mereka bergembira dengan musibah yang menimpa orang-orang Islam di perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dan kufar Quraisy, yang mana mereka kufar Quraisy ini mengalami kemenangan pada babak pertama peperangan itu. Kemenangan mereka disebabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu mereka tidak patuh kepada peraturan dan ketentuan Rasulullah SAW dalam menempatkan diri di medan perang itu. Rasulullah SAW membagi pasukan Islam ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, dan ini kelompok yang terbesar, adalah kelompok kaum muslimin yang menghadapi kaum kufar Quraisy. Dan kelompok kedua adalah sekelompok orang yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di atas bukit. Mereka ini kelompok kecil, tetapi mereka adalah pasukan pemanah. Itulah sebabnya sehingga bukit kecil itu disebut dengan Jabal Rumah, bukit tempat berdirinya, bertempatnya para pemanah. Mereka tidak berdisiplin. Rasulullah SAW beliau menyatakan sebelum peperangan terjadi, kepada mereka Rasulullah menyatakan, apapun yang terjadi terhadap kami, kalian jangan meninggalkan bukit itu. Kalian harus tetap berada di bukit itu. Tetapi mereka terpesona dengan duniawi. Mereka meninggalkan bukit itu karena banyaknya harta-harta yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy ketika mereka kocar kacir dalam menghadapi pasukan inti kaum muslimin. Mereka turun meninggalkan bukit itu dan beramai-ramai mengambil harta yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy itu. Khalid bin Walid yang pada saat itu belum menyatakan keislamannya. Dia masih bergabung dengan pasukan kaum kufar Quraisy, melihat peluang dan celah kelemahan karena mereka pasukan pemanah ini turun meninggalkan gunung. Itulah sebabnya sehingga kelompok Khalid bin Walid yang mereka semua ini menunggangi kuda, pasukan berkuda, memutari gunung Uhud dan mereka menyerang dari belakang. Kocar kacir pasukan Islam terjadi. Pasukan kaum muslimin yang tadinya sudah hampir berada di atas angin. Tetapi ketika ada serangan dari belakang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dengan kelompok pasukan kudanya, maka pasukan yang hampir lari, pasukan Quraisy yang hampir lari ini, kemudian berbalik menyerang kembali kaum muslimin. Kocar kacirlah pasukan muslimin. Rasulullah SAW pun juga mengalami luka dalam peperangan itu.
Beliau terjatuh saking hebatnya serangan kaum kufar Quraisy. Satu demi satu sahabat tumbang berguguran sebagai syuhada membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah menjadi pusat serangan mereka. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyuruh pasukan Islam untuk naik ke atas bukit Uhud, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kufar Quraisy tentu tidak sanggup untuk menaiki gunung Uhud itu. Karena mereka tentu berhitung, kalau mereka menaikinya, mereka akan menjadi sasaran yang empuk dari serangan kaum muslimin dari atas bukit Uhud. Kaum kufar Quraisy merasa berjaya pada saat itu. Terbunuhlah banyak orang sahabat. Di antaranya adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kaum kufar Quraisy sangat bergembira dengan kemenangan mereka. Lantas turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir itu, satughlabun, kalian pasti akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian pasti akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu kekalahan yang dialami oleh pasukan Islam mengandung pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran itu adalah pentingnya ketaatan mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tak akan ada kemenangan, tak akan ada kejayaan, tak akan ada kebahagiaan jika mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang ke-13 ini menyinggung tentang perang sebelum terjadinya perang Uhud. Perang yang pertama, yaitu perang Badar. Perang Uhud adalah perang yang kedua yang dialami oleh kaum muslimin. Sedangkan perang Badar adalah perang yang pertama yang dialami kaum muslimin. Perang Badar itu kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang. Sedangkan kaum kufar Quraisy, pasukan mereka berjumlah kurang lebih 1.000 orang. 313 kaum muslimin ini, mereka sebahagian besar adalah orang-orang yang tak terlatih menggunakan senjata. Mereka tak punya pengalaman di dalam berperang karena mereka rata-rata orang budak. Mereka rata-rata orang miskin. Bukan orang yang terbiasa berlaga, apalagi berperang. Yang kedua, sudah jumlahnya sedikit, tak terlatih, kemudian persenjataan mereka amat sangat terbatas dan sederhana. Tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Karena di perang pertama ini, ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bisa diragukan. Tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala
berada pada puncaknya. Sehingga nasrum minallah, pertolongan dari Allah, mereka berhak untuk mendapatkannya. Allah menggambarkan perang Badar itu di ayat 13. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh telah ada, kalian lihat dan rasakan, pada dua kelompok pasukan yang keduanya saling bertemu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Kelompok yang pertama mereka berperang benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ukhra kafiratun. Dan kelompok yang lain, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Orang-orang muslim ini, pasukan Islam ini melihat pasukan kafir ini jumlahnya menurut pandangan mereka, mata mereka sama dengan jumlah mereka. Padahal jumlah pasukan kufar Quraisy 3 kali lipat dibanding dengan jumlah kaum muslimin. Tetapi Allah memperlihatkan jumlah pasukan kaum kufar Quraisy itu sama bilangannya, sama jumlahnya dengan jumlah mereka. Selanjutnya Allah nyatakan, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah mengokohkan, menguatkan dengan pertolongannya siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada pelajaran yang berharga bagi ulil absar. Ulil absar diartikan dengan mereka yang mempunyai pandangan yang lurus, pandangan yang benar, pandangan yang bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Coba perhatikan ucapan sahabat yang pada saat itu ikut serta di dalam peperangan Badar tadi itu. Perang yang pertama. Ruya an Ibni Mas'ud annahu qala. Diriwayatkan dari Ibni Mas'ud bahwasanya dia, Ibnu Mas'ud itu berkata, Kultu lirajulin ila jambani. Saya bertanya kepada seorang lelaki yang di samping saya. Atarahum sab'ina. Apakah kamu melihat jumlah mereka orang kufar Quraisy itu ada 70 orang? Qala, sahabat yang ditanya berkata, Adhunnuhum mi'atun. Saya kira jumlah mereka orang kafir Quraisy itu ada 100. Falamma akhadna al-usara akhbaruna annahum kanu alfan. Tatkala kami mengambil tawanan itu diamankan, akhbaruna annahum kanu alfan. Tawanan itu memberitahu kami, tawanan dari kufar Quraisy itu memberitahukan bahwa jumlah mereka sebenarnya 1000 orang. Wahakat Tabari an qaumin. Dan Tabari menceritakan dari sekelompok orang, annahum qalu, bahwasanya mereka itu, sekelompok orang itu berkata, bal katsarallahu adadal mu'minina fi uyunil kafirina. Bahkan Allah melipat gandakan, membanyakkan jumlahnya pasukan kaum muslimin itu, dibanyakkan jumlahnya menurut pandangan orang-orang kafir. Hatta kanu indahum da'ifina. Sehingga
mereka orang-orang kafir Quraisy itu menjadi lemah. Karena Allah memperlihatkan jumlah mereka berlipat kali jumlahnya. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Kalau kita simak pernyataan Allah di surah Al-Anfal, maka di sana ada firman Allah yang mengatakan, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ketika kalian minta pertolongan kepada Allah, kemudian Allah menjawab, memperkenankan permintaan kalian. Allah mengirimkan kepada kalian 1000 malaikat yang turun dari langit dengan berbondong-bondong. Hadis meriwayatkan, ketika akan terjadi peperangan Badar itu, 2 pasukan sudah bertemu, berhadap-hadapan, bersiap-siap. Maka Rasulullah SAW beliau masuk ke dalam kemah, beliau salat 2 rakaat dan bermohon. Setelah itu beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini adalah hari yang menentukan. Jika kami kalah ya Allah, maka tak akan ada lagi orang yang memuji dan menyembah-Mu. Menangkan kami ya Allah, menangkan kami ya Allah." Lantas beliau keluar dari kemah. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh dari langit. Suara itu menakutkan. Dan termasuk sahabat takut mendengar suara itu. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Itu suara apa gerangan ya Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Itu adalah suara kuda-kuda para malaikat yang turun dari langit, yang ingin membantu kita berperang melawan kufar Quraisy." Riwayat yang lain menceritakan bahwa beberapa sahabat juga melihat adanya orang-orang yang dia tidak kenali, berpakaian putih-putih. Orang yang tidak dikenali. Dan setelah terjadinya peperangan, mereka bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menyatakan, itulah para malaikat. Para malaikat yang ikut berperang bersama kalian. Jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas, "Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha." Allah mengokohkan, menguatkan pertolongannya siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pertolongan Allah ini akan bisa dia dapat diraih kalau orang-orang beriman itu terlebih dahulu berjuang bersungguh-sungguh ingin menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah nyatakan di ayat yang lain. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah pun juga akan menolong kamu. Dan Allah akan menguatkan dan mengokohkan langkah-langkah kamu. Menolong Allah ialah dengan mengokohkan dan menguatkan syariat Islam ini. Menyebarkan syariat Islam ini, agama Islam ini ke buminya Allah Subhanahu wa ta'ala.
menegakkan dan mengamalkan syariat ini di dalam kehidupan. Itulah yang dimaksudkan dengan tansurullaha. Kalian menolong agamanya Allah. Jangan sampai diartikan bahwa Allah itu lemah sehingga butuh pertolongan. Tidak. Semua yang dilakukan oleh hamba Allah dalam menyebarkan dan menegakkan syariat Islam, tentu upaya ini adalah upaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga upaya ini dikuatkan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penebaran dan serta penegakan syariat Islam ini seluruh manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka hasil dari perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Dan kalau kalian berlaku jahat, maka dampak dari kejahatan itu juga akan kalian rasakan. Agama ini, syariat ini Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada manusia, dan manusia mau untuk melaksanakan amanah dari Allah ini, tentu tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Dan di antara amanah Allah itu, ajaran syariat ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran-kemungkaran. Kalau misi ini dijalankan, ini yang disebut dengan nasrullah, menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu pertolongan Allah pun juga menyertai orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Perang Badar, perang yang pertama yang banyak para sahabat melihat dan merasakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa tahun kemudian, kaum kufar Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahannya di perang Badar, sehingga mereka mengumpulkan pasukannya lebih banyak lagi. Setelah itu, pada saat yang tertentu terjadilah perang Uhud. Dan di perang Uhud, kufar Quraisy mengalami kemenangan. Umat Islam kalah karena umat Islam sebahagian kecil mengabaikan amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu jamaah sekalian, pelajaran yang terpenting dari perang Uhud itu diantaranya adalah, kalau sekiranya ada sekelompok kecil dari kaum muslimin yang melakukan kesalahan fatal, maka ini akan mempengaruhi kesuksesan kelompok kaum muslimin yang lebih banyak. Artinya, harus ada kekompakan dan kesatuan. Tak boleh ada perpecahan. Tak boleh ada penyimpangan, penyelewengan dalam tubuh kaum muslimin itu sendiri. Perlunya satu ketaatan, yaitu benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pemimpin yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang Allah ingatkan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya,
dan pemimpin kalian. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang wajib ditaati. Tetapi kata taat itu hanya 2. Allah nyatakan, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Minkum, pemimpin kalian yang beragama Islam. Tidak ada kata wa ati'u ulil amri minkum. Taati, tidak ada kata taat pada pemimpin di antara kalian. Sehingga ulama ahli tafsir menyatakan, Allah dan Rasulnya mutlak untuk ditaati. Karena Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah. Sementara pemimpin, kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya wajib ditaati. Tetapi kalau pemimpin itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka pemimpin yang bermaksiat tidak boleh ditaati. Ini kata kunci dari firman Allah seperti ini. Mesti kita cermati jamaah sekalian. Karena betapapun juga kita ingin kehidupan kita di hari esok adalah kehidupan yang menghasilkan keberuntungan, muflihun, menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan kesuksesan. Kita ingin sukses hari-hari esok kita. Bukan pribadi kita semata, tetapi anak keturunan kita pun juga kita harapkan kesuksesan mereka rasakan. Karenanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sebuah keniscayaan. Kalau pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kewajiban kita mengingatkan pemimpin yang khilaf, yang lupa tadi. Jangan berdiam diri dari kekurangan pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang berbahagia. Insya Allah tak lama lagi dalam waktu yang dekat ini kita akan bersama-sama merayakan Idul Fitri. Setelah kita berpuasa Ramadan sebulan penuh. Ini Idul Fitri tentu hari kegembiraan dan kebahagiaan bagi kita semua. Saya pribadi beserta seluruh kru program tafsir Al-Qurtubi mengucapkan kepada antum semua, para jamaah dan pendengar yang dirahmati Allah, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa nahnu bi khairin. Semoga takwa kita sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.